Ibu Bapak, Saudara-saudari, keluarga Katolik yang terkasih, bersama saya, Pastor Ignatius Tari MSF, Ketua Komisi Keluarga Banjarmasin, dan anak-anak Serikat Kerasulan Anak Misioner Paroki Keluarga Kudus Katedral Banjarmasin. Kita bersama-sama merenungkan mengenai tema katekise kita pada kali ini, itu menyangkut cinta kasih suami istri. Mari kita bersama-sama menyimak mengenai hal-hal pokok dalam cinta kasih suami istri. Yang pertama, cinta kasih merupakan prinsip dan kekuatan persekutuan, terutama persekutuan dalam perkawinan dan hidup berkeluarga. Keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi. Persekutuan suami dan istri, persekutuan orang tua dan anak-anak, persekutuan sanak saudara. Tugasnya yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan, disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang otentik antara pribadi-pribadi. Asas terdalam tugas itu, kekuatannya yang tetap, serta tujuan akhirnya ialah cinta kasih. Tanpa cinta kasih itu keluarga bukanlah rukun hidup antar pribadi. Dan begitu pula, tanpa cinta kasih, keluarga tidak dapat hidup, tidak dapat berkembang, tidak dapat menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi. Apa yang pertama-tama dan secara khusus berlaku dalam keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam ensiklik Redemptor Hominis, ialah kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa cinta kasih. Ia tetap makhluk yang tak dapat dimengerti oleh dirinya, bahkan hidupnya tiada artinya bila cinta kasih tidak diungkapkan terhadapnya, bila ia tidak menjumpai cinta kasih di dalam hidupnya, bila ia tidak mengalaminya, bila ia tidak mengenakan dan mempraktekkan cinta kasih itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini cinta kasih antara suami dan istri, dan secara lebih luas cinta kasih antara anggota dalam satu keluarga, cinta kasih antara orang tua dan anak-anak, antara kakak beradik, antara kaum kerabat dan para anggota serumah tangga, dihidupkan dan ditopang oleh kenyataan bahwa mereka saling mencintai dan mengasihi. Dan sikap itu mendasari dan menjiwai hidup rukun dalam perkawinan dan hidup berkeluarga. Lalu hal yang kedua, aspek yang kedua yang bisa kita renungkan adalah kesatuan atau persekutuan cinta antara suami dan istri bersifat tidak terceraikan. Persekutuan yang pertama ialah yang dijalin dan berkembang antara suami dan istri berdasarkan perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu, maka yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam kacamata ini, perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk persekutuan seluruh hidup di dalam perkawinan memiliki sifat hakiki, itu tidak bisa diceraikan. Jadi ciri yang menandai cinta suami istri ialah kesetiaan. Cinta suami istri adalah cinta yang setia. Persekutuan suami istri itu berakar dalam sifat saling melengkapi secara alamiah yang terdapat dalam diri laki-laki dan perempuan, yang makin dikukuhkan oleh kerelaan mereka untuk saling memberikan hidup. Karena itulah persekutuan itu merupakan buah atau hasil dan tanda adanya kebutuhan manusiawi yang sangat mendalam. Dan di sini Kristus Tuhan itu menampung kebutuhan manusia akan cinta itu, meneguhkannya, menjernihkannya, dan mengangkatnya, serta menuntunnya menuju kesempurnaan melalui apa yang kita sebut dengan sakramen perkawinan. Lalu yang ketiga, persekutuan cinta suami istri dalam perkawinan pada prinsipnya itu tidak dapat dibatalkan. Ya, menegaskan aspek yang kedua tadi, persekutuan suami istri bercirikan bukan hanya kesatuan, melainkan sifat tidak terbatalkan. Sebagai pemberian diri timbal balik antara dua pribadi, persatuan yang mesra itu
Begitu pula kepentingan anak-anak menuntut kesetiaan seutuhnya dari suami istri dan meminta kesatuan yang tidak terceraikan antara mereka. Termasuk kewajiban pokok gereja dalam hal ini menyatakan lagi dengan tegas ajaran bahwa perkawinan itu tidak dapat dibatalkan oleh kuasa manusia manapun. Terhadap mereka semua, terhadap orang-orang yang menikah yang sekarang ini menganggap terlampau sulit bahkan mustahil terikat seumur hidup pada satu pribadi, dan mereka yang terperangkap dalam kebudayaan yang menolak sifat tidak terbatalkannya perkawinan, serta terang-terangan mencemoohkan kesanggupan kesetiaan suami istri, sungguh perlulah meneguhkan lagi warta baik tentang sifat definitif cinta kasih suami istri yang mendapat dasar maupun kekuatannya di dalam Kristus. Oleh karena itu, karunia sakramen perkawinan serta-merta merupakan panggilan dan perintah bagi suami istri Katolik supaya mereka tetap saling setia selamanya, melampaui setiap cobaan dan derita, setiap kesukaran dan tantangan dalam ketaatan penuh pada kemurahan hati bahwa Tuhan yang telah memanggil mereka untuk menjalani kebersamaan dalam perkawinan itu adalah Tuhan yang setia. Maka sekali lagi dikatakan yang telah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan manusia. Dan sampai pada titik ini memberi kesaksian tentang nilai tidak terhingga yang ada pada sifat tidak terbatalkan dan kesetiaan dalam perkawinan, itulah salah satu tugas yang paling bernilai dan mendesak bagi suami istri Katolik pada zaman sekarang. Maka ibu bapak, saudara-saudari, pasangan suami istri, keluarga-keluarga yang saya kasihi, mari kita bersyukur dan bersukacita serta mendorong sekian banyak pasangan suami istri yang kendati menjumpai banyak kesulitan yang tidak mudah, tetap mempertahankan dan mengembangkan nilai tidak terbatalkannya perkawinan. Dalam kerendahan hati dan dengan berani mereka menunaikan peranan yang dipercayakan kepada mereka, yakni menjadi tanda di dunia ini, tanda kasih dan kesetiaan Tuhan, tanda yang sederhana sekali namun amat berharga. Ada kalanya mereka terkena oleh godaan, tetapi selalu kebersamaan dan kesetiaan mereka diperbaharui kembali. Tanda kesetiaan yang tidak pernah ingkar, cinta kasih Allah dan Yesus Kristus terhadap semua dan setiap manusia. Mari kita berdoa dan menghargai nilai kesaksian para suami istri yang juga kendati ditinggalkan oleh pasangan mereka, berkat keteguhan iman serta harapan Kristiani, tidak menjalin persatuan yang baru. Para suami istri itu pun memberi kesaksian otentik tentang kesetiaan yang sangat dibutuhkan oleh dunia masa kini. Mari berjalan bersama mereka saling meneguhkan dan menguatkan karena percaya akan kasih setia Tuhan yang kekal. Mari kita di dalam kehidupan sehari-hari membangun kehidupan berdasarkan peradaban kasih ini. Mari kita memulainya dari keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati.